Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang jaringan komputer dan internet pada pertemuan kedua. Mata pelajaran informatika kelas 10. Berikut kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Silakan dipelajari. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Diharapkan setelah melihat atau setelah mengikuti pelajaran kali ini, siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen jaringan komputer beserta fungsi-fungsinya, kemudian menentukan IP address dan MAC address pada sebuah device atau perangkat. Ini peta konsepnya. Pada pertemuan kali ini kita akan ngebahas jaringan komputer, yaitu pada komponennya. Di antaranya adalah ada NIC, ada hub, ada repeater, ada bridge, ada switch, ada router. Dan kita akan mempelajari juga IP dan MAC address. Nah, ini pokok bahasanya yang tadi sudah disebutkan sebelumnya ya, tentang komponen-komponen jaringan komputer. Oke, kita langsung aja. Oke, nah ini komponen jaringan internet ya, atau komponen jaringan komputer. Nah, kalau misalkan kita baca sepintas di sini, jadi pada jaringan kabel, koneksi dilakukan dengan menggunakan kabel-kabel dan konektor serta dukungan dari berbagai perangkat yang lain. Ya, tentu yang namanya jaringan kan ingin menghubungkan beberapa komputer ya. Jadi komputer satu dengan komputer lainnya itu bisa saling terhubung. Tentu bisa terhubung tersebut tentu ada dukungan-dukungan dari perangkat yang lain. Nah, perangkat-perangkat itu merupakan perangkat-perangkat jaringan. Nah, pada kali ini kita akan membahas berbagai perangkat dan komponen yang akan digunakan untuk membangun sebuah jaringan beserta fungsi-fungsinya. Oke. Nah, yang pertama itu ada NIC. Apa itu NIC? Ya, kartu jaringan atau LAN card adalah perangkat keras jaringan yang dipasang pada motherboard komputer. Nah, fungsinya untuk apa? Kartu jaringan memungkinkan komputer-komputer yang terdapat dalam jaringan saling berkomunikasi dan bertukar data. Kartu jaringan sering juga disebut dengan NIC Network Interface Card. Nah, ini gambarnya ya, gambar dari NIC tersebut. Nah, NIC biasanya itu sudah tertanam dalam sebuah motherboard. Tapi ada juga yang NIC yang bentuknya eksternal ya. Terus ada juga NIC yang sekarang itu yang sudah mulai banyak beredar itu NIC USB ya. Jadi dengan mudahnya kita tinggal nyolok ke USB kita, NIC-nya sudah ada. Kalau memang dibutuhkan beberapa NIC pada sebuah komputer, tapi biasanya bawaannya itu sudah tertanam pada sebuah motherboard. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada repeater. Kalau misalkan kita lihat di sini ilustrasinya, kita udah bisa menebak nih fungsi dari repeater itu untuk apa. Nah, di sini ada access point. Di sini ada beberapa node atau laptop ya yang ingin terhubung dengan access point. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, kemampuan access point hanya mampu menyebar kurang lebih 90 meter ya, sedangkan laptop itu posisinya lebih dari 90 meter. Di sini ada 93 dan ada beberapa yang lebih dari 90 meter. Maka kalau tanpa ada dukungan perangkat yang lain, laptop ini tidak akan bisa menangkap sinyal dari access point ini. Nah, otomatis kita membutuhkan perangkat
jaringan, yaitu namanya repeater. Repeater menguatkan sinyal yang diterima dari komputer pengirim sehingga kekuatan sinyal sama dengan kekuatan aslinya. Dengan menambahkan repeater, jarak antara komputer dalam jaringan dapat dibuat lebih jauh sehingga area jaringan dapat dibuat semakin luas, ya. Tentu dengan adanya repeater ini jaringan semakin luas, ya, lebih luas lagi daripada semula. Misalkan akses point tadi hanya sekitar 90 meter, tapi repeater di sini dipasangnya di jarak 60 meter, otomatis 50 meter, ya. Repeater dipasang di 50 meter, 50 meter ditambah repeater kemampuannya 60, berarti 60 ditambah 50, jadi kurang lebih sekitar 110, ya, kemampuan jangkauannya. Nah, yang ketiga itu ada hub. Kalau misalkan kita lihat di sini, wujud dari hub adalah seperti ini, ya, perangkat kerasnya. Nah, untuk apa sih hub? Nah, jika kita ingin menghubungkan satu koneksi yang dari komputer server ke beberapa node, nah untuk keperluan itu kita menggunakan perangkat yang disebut hub. Ya, hub menggunakan banyak port atau multiport untuk membagi koneksi yang datang dari suatu server ke beberapa node klien. Selain berfungsi untuk membagi jalur kabel, hub juga berfungsi untuk menguatkan sinyal yang melewatinya. Hal ini akan membuat jarak satu node dengan node yang lain dalam sebuah jaringan dapat menjadi lebih jauh lagi. Oke. Terus ada bridge. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, bridge secara ilustrasi kita bisa lihat, ya. Ada jaringan LAN 1 dengan LAN 2 itu bisa saling terhubung dengan menggunakan alat ini. Nah, bridge connection merupakan perangkat yang dapat menghubungkan jaringan komputer LAN dengan jaringan lokal yang lain. Bridge mempunyai kelebihan, yaitu dapat menghubungkan tipe jaringan komputer yang berbeda seperti Ethernet dengan Fast Ethernet. Nah, bridge ini berjalan pada data link layer pada network model OSI, Open System Interconnection, ya. Selain itu juga, bridge dapat mempelajari alamat link yang ada pada setiap perangkat yang terhubung dengannya. Oke. Nah, itu bridge, ya. Kita lanjut ke switch. Nah, secara fisik mungkin hub dengan switch ini mirip-mirip. Nah, apa yang membedakan switch dengan hub yang sebelumnya udah dibahas? Nah, switch adalah perangkat fundamental yang dapat yang digunakan di banyak jaringan karena kemampuannya untuk membuat berbagai pekerjaan di jaringan menjadi lebih cepat. Ya, switch memungkinkan antar node yang berbeda dalam jaringan untuk berkomunikasi secara langsung dengan cara yang halus dan efisien. Jadi kalau dibandingkan dengan hub, switch ini lebih powerful, ya, lebih bagus. Nah, apa yang membedakannya? Contohnya di sini. Pada hub, bandwidth akan dibagi dan digunakan sendiri oleh setiap node. Sehingga sebagai contoh nih di sini, ada 10 node yang terhubung ke hub dengan kecepatan 10 Mbps. Satu node hanya dapat menggunakan bagiannya sendiri dari pembagian 10 Mbps tersebut. Nah, berbeda dengan switch, ya. Kalau komputer yang lainnya atau node yang lainnya itu ada yang tidak menggunakan, maka bandwidthnya bisa dipakai keseluruhannya. Nah, ini kan bisa dilihat di sini. Sebaliknya pada switch, satu node dapat saja menggunakan seluruh bandwidth yang ada jika tidak sedang digunakan oleh node yang lain. Oke. Terus ada router. Nah, ini secara fisiknya kita bisa lihat di sini, ya, router. Apa itu router? Router adalah perangkat keras jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan. Oke. Berbeda dengan hub, repeater, dan switch,
router memiliki kemampuan untuk memeriksa setiap paket data yang melewatinya dan memutuskan ke arah mana paket data tersebut harus diarahkan. Hal ini dapat dilakukan karena router mempunyai dua informasi penting, yaitu kumpulan alamat dan struktur jaringan dalam bentuk tabel konfigurasi. Oke, pada router kecil yang digunakan pada LAN, tabel konfigurasi dapat berbentuk sederhana yang terdiri atas beberapa baris. Nah, itu router ya. Oke, itu beberapa perangkat keras jaringan yang sudah dibahas. Sekarang kita ngebahas tentang IP dan MAC address. Apa sih IP dan MAC address ya? Bedanya apa? Kalau IP address itu alamat logik ya. Kalau MAC itu alamat fisik. Nah, kalau misalnya kita baca di sini ya, setiap komputer yang terhubung dengan jaringan akan memiliki alamat logika ya, atau biasa disebut dengan alamat IP dan alamat fisik. Nah, alamat IP menentukan posisi komputer dalam jaringan ya. Nah, untuk mengetahui IP pada sebuah komputer, kita bisa mengetahuinya dengan cara menggunakan aplikasi command prompt ya. Terus kita ketikkan IP config. Oke, nah berbeda dengan IP, nah kalau MAC itu alamat fisik. Alamat fisik berhubungan dengan perangkat yang digunakan di komputer untuk terhubung ke jaringan. Ya, alamat tersebut bersifat unik dan memiliki perangkat dan menjadi milik perangkat tersebut yang mana terhubung ke kabel jaringan ya. Contoh, jika kita mempunyai komputer desktop yang mempunyai sebuah NIC, maka NIC tersebut mempunyai sebuah alamat fisik yang unik disimpan secara permanen dalam sebuah lokasi memori khusus. Oke, alamat MAC terdiri dari dua bagian dengan masing-masing panjang 3 byte, yaitu byte pertama adalah identitas pembuat NIC dan 3 byte berikutnya adalah nomor seri dari NIC tersebut. Jadi gimana caranya ya? Tadi sudah dibahas. Kalau misalnya kita ingin melihat atau mengetahui IP address komputer kita bisa masuk ke command prompt, lalu ketikkan IP config, nanti otomatis muncul tuh IP address kita. Oke ya. Nah, kalau misalkan menggunakan perangkat Android, kita harus mempunyai aplikasi network IP scanner. Nah, nanti setelah diinstal, kita gunakan aplikasi tersebut untuk mengetahui IP dan MAC address yang terhubung dalam satu jaringan, maksudnya dalam jaringan yang sama. Kita bisa melihat IP dan MAC address pada jaringan yang sama ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ilustrasi dari aplikasi network IP scanner tadi ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.